Perhatikan mobil itu. Terbuat dari emas murni bertahtakan berlian. Harganya mencapai 10 miliar. Kau tahu apa ini? Pak, ini adalah gold made of car, Pak. Harganya 10 miliar. Astaga, bukan gold made of car. Car is made of gold. Kau tidak bisa bahasa Inggris. Mobil ini adalah piala untuk perlombaan balap mobil internasional. Orang-orang dari segala penjuru datang ke Purpuri Nagar untuk acara balap mobil ini. Siapapun yang menjadi pemenangnya akan mendapatkan mobil emas ini. Apabila mobil ini dicuri, maka kita akan kehilangan pekerjaan kita. Jadi aku telah memasang sinar laser di sekitar mobil emas ini. Tidak mungkin ada yang bisa lolos dari tangkapan tikus. Tidak mungkin. Sekarang tidak ada satupun pencuri di dunia yang bisa merampas mobil emas ini. Pak, kau memang hebat, Pak. Kau adalah kebanggaan negara kita. Kau hebat. Dari mana datangnya mobil-mobil ini? Pasti ada anak yang memainkannya. Cari mereka. Cari tahu mainan siapa ini. Ayo cepat. Siapa yang memainkannya? Astaga, kenapa kalian menjadikanku sebagai tangga? Cepat kalian turun. Aduh. Hei, berhenti! Motu Patlu, kalian ada di mana? Mobil emas telah dicuri. Pak Cinggu, kami akan datang. Motu, hati-hati. Hei, dombaku. Hei, berhenti. Kembalikan dombaku. Hei, berhenti.
Hei, minggirlah, Kak! Kakak bertopeng, cepat minggirlah! Kenapa kau mendorong kami? Kalian kembali juga. Apa, Cinggu? Kami segera datang. Tadi kami bertabrakan dengan mobil seorang pria bertopeng. Mungkin kami akan terlambat. Astaga, penipu yang ulung. Tangkap dia, masukkan ke dalam penjara. Astaga, Patlu, pria bertopeng itu pencurinya. Ayo kita tangkap. Apa yang kau lakukan? Putar mobilnya. Patlu, cepat kau pegang setir mobil ini. Aduh, bagaimana ini? Di bawah kita lautan, Potu. Kalau dia bisa, tentu kita juga bisa. Kita tidak boleh kalah oleh siapapun, Patlu. Patlu, cepat! Buka parasutnya! Ayo! Dari mana kita bisa mendapatkan parasutnya? Aku ada ide.
Pak Cenggu, pencurinya berhasil kabur, tapi kami punya nomor mobilnya. Kami dapat mencarinya dengan bantuan nomor mobil ini. Astaga, bagaimana aku bisa mencarinya hanya dengan plat nomor itu? Aku telah kehilangan pekerjaanku. Apa yang akan aku lakukan setelah aku kehilangan pekerjaanku? Ya. Ya. Kurang ajar. Astaga, aku bahkan tidak bisa memasak idli dosa dengan baik. Bagaimana aku dapat menjualnya? Pak Cenggu, pencuri itu mahir dalam mengemudikan mobil. Pasti dia adalah seorang pembalap profesional. Dan aku yakin dia pasti salah satu peserta yang datang ke sini untuk mengikuti perlombaan mobil itu, Pak Cenggu. Dia tidak akan bisa lolos. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggu. Tidak mungkin. Aku akan mencarinya di tempat para peserta. Aku akan memeriksanya satu persatu. Ayo, ikutlah denganku dan lihat apa yang bisa aku lakukan di sana. Pak Cinggu, kalau kita tidak menemukan piala mobil emas itu, kita harus membatalkan perlombaannya. Bagaimana mungkin lomba tidak ada pialanya? Aku akan menemukannya. Aku pasti akan menemukannya. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggu. Tidak mungkin. Anak buahmu telah memeriksa semua mobil dan ruangan para peserta, tapi mereka tidak menemukan apapun. Sekarang apabila nomor mobilnya cocok, bagaimana kau akan menangkap pencuri itu? Bukan. Ya. Sudah dapat. Tidak mungkin ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggu. Tidak mungkin. Hera Peri tangkap pemilik mobil ini dan bawa dia ke kantor polisi. Cepat lakukan perintahku. Ya ampun, kenapa jadi begini? Pak, kami tidak bisa menangkap pemilik mobil itu, Pak. Karena itu adalah mobil Anda, Pak. Jadi, apakah kami harus menangkap Anda, Pak? Hei, hentikan omong kosong kalian. Tangkap dia, masukkan ke dalam penjara. Ini adalah perintah. Cepat lakukan. Baiklah kalau begitu, Pak. Ayo, sekarang ikut kami ke kantor polisi. Anda kami tangkap. Ayo, Maaf. Perintah dibatalkan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Walau kita belum mendapatkan apapun saat ini, pencuri itu pasti salah satu peserta lomba itu. Sekarang hanya ada satu cara. Aku dan Motu akan ikut serta dalam lomba balap itu. Perlombaan akan dilaksanakan selama 2 hari. Jika kita tinggal bersama mereka selama 2 hari, kita bisa menangkap pencuri itu. Motu Patlu, kalian harus menangkap mereka. Apabila perlombaan telah berakhir, maka dia akan pergi keluar kota. Dan aku tidak memiliki kekuasaan di sana. Akan sulit untuk menangkapnya. Motu, lakukan sesuatu atau aku akan kehilangan pekerjaanku. Apa yang akan kulakukan kalau itu terjadi? Astaga, aku bahkan tidak dapat mengisi angin ban sepeda. Astaga, aku tidak bisa melakukan itu. Tolong. Jangan khawatir, Pak Cinggu. Kami pasti akan menangkapnya. Kak Jatka, tolong berikan kami mobil yang layak untuk mengikuti perlombaan tersebut. Supaya kami bisa mendekati penjahat itu. Baiklah Motu, saudaraku, temanku. Kau tidak perlu khawatir. Aku memiliki mobil seperti itu. Ya ampun, bagaimana kau bisa menangkap pencuri itu? Tidak ada petunjuk sama sekali. Cara pencuri itu tertawa sangatlah khas. Perlombaan berlangsung selama 36 jam. Dalam 36 jam itu, dia akan tertawa paling tidak 1 kali. Dan kami bisa mengenalinya serta menangkapnya. Tapi untuk mengikuti lomba, kau harus mengikuti pelatihan terlebih dulu. Nah, masalahnya di mana kau akan mendapatkannya? Aku dengar ada pelatih terbaik bernama Tuan Mak Mohan. Dia adalah pembalap profesional dan sejak kecelakaan dan sesuatu alasan, maka dia berhenti mengikuti lomba dan hanya memberikan pelatihan.
Aku tidak pernah bertemu dengannya, tapi aku ingin bicara dengannya melalui telepon. Hanya dia yang bisa memberikan pelatihan dalam waktu yang sangat singkat ini. Hah! Oh iya, tak ada rotan akar pun jadi. Kajatka, ini bukan waktunya untuk bermain-main. Bagaimana mobil bisa digantikan dengan rotan? Aku tidak mengerti, Kajatka. Hei Motu, itu hanya pepatah. Maaf, Motu Patlu, aku telah menghubungi Tuan Makmohan, tapi dia menolaknya. Hah! Aduh, tidak. Oh, tidak masalah, tenang saja. Kami akan berlatih sendiri, Pak Cingu. Apakah Anda Inspektur Cingu? Ya, aku adalah Cingu, Inspektur Cingu. Kau siapa? Aku adalah Makmohan. Setelah menolakmu lewat telepon, aku merasa itu tidak enak. Jadi aku datang kemari secara pribadi. Nah sekarang, katakan siapa yang akan aku latih. Hore, pelatihnya datang. Senang sekali bertemu denganmu, Tuan. Ini adalah Motu Patlu. Mereka juga ingin ikut serta dalam lomba. Ya. Salam Tuan. Salam, Tuan. Kalian ingin berlomba hanya dengan melakukan 1 hari latihan? Bagus sekali. Apa alasan kalian tiba-tiba saja ingin mengikuti perlombaannya? Tuan, jadi begini ceritanya. Kalau mobil emas itu tidak dicuri... Pencuri mobil emas? Bukan pencuri. Maksudnya cerita tentang mobil emas. Kalau bukan karena cerita tentang mobil emas itu, maka adrenalin kami tidak akan muncul, Tuan. Dan Motu mendapat informasi bahwa pemenangnya akan mendapatkan mobil emas. Itu bukan hanya cerita, itu adalah yang sebenarnya. Mobil emas adalah hadiah utama pemenang pertama. Dan nilainya mencapai 10 miliar. Baik, karena kalian telah memutuskannya, maka mari kita mulai berlatih. Pegang setir ini di sudut angka 9 dan 3. Bayangkan setir ini sebuah jam, dan ini adalah 9 dan ini adalah 3. Baiklah Tuan, aku paham apa yang Tuan maksudkan. 12 di sini, lalu 1 dan 2 di sini, 3, lalu 4. Hei, kita tidak punya waktu bercanda. Dengarlah apa yang aku katakan dan ikuti. Sekarang berputarlah dan buka matamu lebar-lebar. Mengerti? Peserta lain dapat melakukan trik untuk menakutimu. Tidak ada peraturan dalam lomba itu. Dan dengar baik-baik. Siapapun yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan itu, maka dia adalah rajanya. Mengerti? Baik, Tuan. Sekarang beritahu aku di mana kau letakkan tanganmu. Bagus sekali. Nah, lakukan seperti itu. Itu bagus. Dan sekarang berputarlah sebanyak 3 kali. Ayo. Motu, apa yang kau lakukan? Kembalilah. Cepat kembali. Kau harus berputar menggunakan mobil, bukan dengan kaki. Maafkan aku, Tuan. Tuan, tangan selalu di angka 9 dan 3 dan selalu fokus. Kalau tidak, kami akan mengalami kecelakaan. Motu, lihat ke depan. Apa yang kau lakukan? Aku terus melihat ke depan, Patlu, tapi mataku tidak bisa selalu terbuka, apalagi kena angin dan mataku keluar air mata begini. Hei Motu, apa yang kau lakukan? Motu, injak remnya.
Bukan seperti itu maksudku. Apabila aku katakan untuk buka matamu, lalu kau bahkan tidak berkedip, bagaimana kalau ada air mata menghalangi matamu? Kau bisa celaka. Dengarlah. Ini adalah bagian yang paling penting. Di jalan yang berbelok, tekan rem dan lepas remnya pelan-pelan. Sehingga bagian belakang mobil akan berputar secara otomatis. Baik, Tuan. Aku mengerti. Motu, ingat, injak rem dan lepaskan pelan-pelan. Astaga, kita akan berakhir di rumah sakit bahkan sebelum lomba dimulai. Hebat lu, bagaimana aku bisa mengerem mobil? Aku saja tidak menginjak rem. Mengapa kalian tidak menganggap ini serius? Mengapa kau tidak memakai sabuk pengaman? Aku harus memerintahkannya juga. Itu adalah peraturan dasar dalam mengemudi, bahwa kau wajib memakai sabuk pengaman. Apabila kau tidak menganggapnya serius, maka kau akan mengalami kecelakaan seperti diriku. Mimpiku adalah memenangkan perlombaan dan membawa piala mobil emas pulang ke rumah. Tapi aku tidak serius. Jadi mimpiku tidak terwujud. Dan hari ini aku membantu orang-orang untuk mencapai mimpinya. Sebenarnya, aku mewujudkan mimpiku melalui mereka yang aku latih. Tapi Tuan, kalau kau bisa mengendarai mobil, kenapa kau tidak mengikuti lomba dan mewujudkan mimpimu? Iya Tuan, kau masih bisa berjalan bahkan berlari. Orang yang selalu berusaha tidak akan gagal. Perlombaan ini tidaklah mudah. Dan kita harus dalam kondisi prima. Berpikirlah positif Tuan, kami janji akan serius berlatih apabila kau setuju untuk mengikuti perlombaan juga. Kalian telah membangunkan aku dari tidurku. Tidak ada yang pernah menyemangatiku untuk mengikuti lomba setelah kecelakaan itu. Tidak ada orang yang memberiku semangat. Entahlah, saat ini, kalian gurunya atau aku. Baiklah, mari kita berlatih, tapi tidak dengan mobil ini, melainkan dengan mobil Dr. Jatka. Sekarang aku juga akan mengikuti lomba itu. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Bagus sekali. Kalian telah belajar dengan cepat. Belajar dengan cepat? Mereka telah membuat kita masuk ke dalam kubangan air dan membuat kita kedinginan.